Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Loyalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Meng Lu pun mengatakan bahwa akhir-akhir ini latihan Shen Yuan tidak pernah melebihi 1 jam. Dan Shen Yuan langsung pergi setelahnya. Tidak ada hal baru yang terjadi di pusat kebugaran juga. Meng Lu pun bertanya apakah Shen Yuan tidak membutuhkan dirinya lagi. Shen Yuan pun heran mendengar hal ini dan bertanya apakah Meng Lu menangis seperti ini hanya karena itu. Meng Lu pun bertanya apakah Shen Yuan ingat sudah berapa lama sejak terakhir kali Shen Yuan mendengar dirinya memanggil Shen Yuan dengan sebutan Daddy. Lalu dalam pikiran Shen Yuan, karena Meng Lu sekarang mengatakannya seperti itu, sudah lama sekali sejak terakhir kali dirinya memberi perhatian pada Meng Lu. Kemudian Shen Yuan mengatakan bahwa beberapa hari ini dirinya sibuk memperbaiki keadaan di perusahaan Jingpu. Jika dirinya tidak membersihkan orang-orang tak berguna itu dan membangun kembali strukturnya, bagaimana dirinya bisa mengirim Meng Lu ke sana untuk bersinar? Meng Lu seketika bertanya apa maksud Shen Yuan. Shen Yuan mengatakan bahwa rencana perbaikan pusat kebugaran sudah dimulai. 2 cabang lainnya akan mengikuti. Setelah mereka menyelesaikan penyesuaian iklannya, Meng Lu akan kembali ke sana dan memeriksa hasilnya. Meng Lu pun bertanya apakah dirinya mempunyai posisi resmi di perusahaan Jingfu. Shen Yuan pun membenarkan hal itu, posisi konsultan khusus di bidang sumber daya manusia. Perusahaan juga akan memberi Meng Lu gaji. Meng Lu pun sangat senang mendengar hal ini, serta mengucapkan terima kasih. Shen Yuan tidak melupakannya, dan seketika memberi salam tempelnya. Shen Yuan pun bertanya bagaimana mungkin dirinya melupakan Meng Lu. Dan sekarang apa yang Meng Lu pikirkan? Meng Lu pun menyebut bahwa dirinya sedang berpikir mengenai Shen Yuan dan rudal besarnya. Shen Yuan pun menyebut bahwa itu masih belum cukup. Meng Lu seketika berbalik dan bertanya apakah selongsong ini masih belum cukup buat rudal Shen Yuan. Shen Yuan yang melihat ini menyebut ini sepenuhnya tidak cukup. Hingga Meng Lu membuka pelindung selongsongnya dan bertanya bagaimana dengan yang ini. Shen Yuan pun mengerti jika Meng Lu terus memukul dirinya akan mulai merasa kasihan kepada Meng Lu. Meng Lu pun bertanya apakah Shen Yuan tahu bagaimana merasa kasihan pada dirinya. Lalu 2 jam kemudian ponsel Shen Yuan pun berbunyi dan ternyata itu adalah pesan dari Li Yuhang yang mengatakan bahwa bar mereka akan mengadakan soft opening malam ini. Dirinya mengumpulkan sekelompok teman lama sebagai pemegang saham. Shen Yuan harus datang. Shen Yuan pun mengerti. Kemudian malamnya di Tipsy Breeze Bar. Shen Yuan yang sudah berada di sini menilai bahwa ada cukup banyak orang. Kebanyakan dari mereka mungkin teman yang Li Yuhang panggil. Lalu saat itu tiba-tiba seseorang kini menyapa Shen Yuan dan orang itu mengatakan bahwa dirinya adalah teman sekelas Shen Yuan waktu di SMP. Yaitu Jin Kangwen. Dirinya bersekolah di Yanzhik untuk SMA dan juga universitas. Segera Jin Kangwen mengajak Shen Yuan ke sana. Semua teman-teman sekelas mereka ada di sini. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Mereka harus minum dengan benar kali ini. Lalu saat bergabung, teman-teman lama Shen Yuan menyapanya karena lama tidak bertemu. Dan salah seorang wanita menyebut bahwa Shen Yuan menjadi lebih tampan sekarang. Orang lain pun mengatakan bahwa mereka tidak menyangka pria paling tampan di kelas adalah Shen Yuan.
Lalu Shen Yuan pun bertanya kepada temannya yang bernama Cheng Xian, di manakah Li Yuhang. Cheng Xian pun mengatakan bahwa Li Yuhang bilang dia punya sesuatu untuk diurus dan akan datang setelahnya, menyuruh mereka untuk mulai minum lebih dulu. Lalu kini seorang wanita menatap Shen Yuan dan menilai bahwa pria yang disebut Shen Yuan ini mengenakan jam Frost Gold 2640 seharga 800.000 yuan. Dirinya pikir beberapa orang di sini adalah generasi kedua yang kaya. Tapi sepertinya yang terkaya baru saja tiba. Kemudian Cheng Xian mengatakan bahwa sepertinya hanya mereka berdua yang tidak punya teman perempuan. Dirinya dengar mahasiswa jurusan bahasa asing punya banyak gadis cantik. Mengapa Shen Yuan tidak memanggil dua orang ke sini? Shen Yuan pun mengatakan bahwa itu tidak perlu ada banyak gadis cantik di sini. Jika Cheng Xuan tertarik, bicaralah dengan salah satunya. Cheng Xuan pun bertanya apakah itu sungguhan. Maka dari itu bantu dirinya memilih yang mana yang terlihat bagus. Lalu di saat itu Shen Yuan melihat ke arah lain dan bertanya-tanya dalam pikirannya, bukankah itu Qiao Lei, si gadis cosplay? Mengapa dia ada di sini? Sepertinya dia sedang membantu streamer itu. Tiba-tiba dirinya ingin melihat reaksi Qiao Lei jika ada yang menanyakan akun media sosialnya. Lalu Shen Yuan memberitahu Cheng Xuan bahwa dua gadis yang ada di seberang mereka terlihat bagus. Shen Yuan pun bertanya apakah Cheng Xuan ingin mencobanya. Cheng Xuan mengerti dan meminta Shen Yuan untuk melihatnya. Cheng Xuan yang berjalan ke arah mereka pun menilai bahwa itu adalah kualitas premium. Dirinya harus mengerahkan kemampuan terbaiknya. Gadis-gadis di tempat seperti ini biasanya mengenali nilai. Dengan jam tangan pilot 300.000 yuan ini, dirinya seharusnya bisa menaklukkan mereka dengan mudah. Namun saat sampai di meja Qiao Lei dan temannya, Cheng Xuan segera berbalik dan memberitahu Shen Yuan bahwa influencer itu bilang akan datang minum bersama mereka setelah siaran langsung. Gadis satunya lagi bilang bahwa media sosialnya diblokir, tapi dia juga setuju untuk datang setelah temannya selesai siaran langsung. Mendengar hal ini, Shen Yuan bertanya-tanya soal Bennett ini, alasan macam apakah itu? Biasanya semua orang kecuali Lu Xingyue di basis startup sangat materialistik. Tidak mungkin mereka menolak seseorang seperti Cheng Xian. Lalu setengah jam kemudian saat di toilet, Qiao Lei tiba-tiba datang menyapa Shen Yuan. Shen Yuan pun kaget dan bertanya apa yang Qiao Lei lakukan di sini. Qiao Lei pun meminta Shen Yuan untuk berhenti berpura-pura. Dirinya melihat Shen Yuan saat Shen Yuan masuk ke bar ini. Shen Yuan baru menyadari dirinya terlambat. Qiao Lei pun bertanya apakah Shen Yuan sedang mengujinya. Mencoba untuk melihat apakah dirinya tipe orang yang secara tunai menambahkan pria aneh ke dalam akun media sosialnya. Sejujurnya, jika Shen Yuan tidak ada di sini, dirinya akan menambahkannya. Shen Yuan pun seketika bertanya apa yang Qiao Lei bicarakan. Dirinya tidak memperhatikan Qiao Lei sampai sekarang. Jika dirinya melihat Qiao Lei lebih awal, dirinya pasti sudah menelpon Qiao Lei lebih dulu. Tidak mungkin memberi kesempatan pada yang lain. Qiao Lei pun mengerti. Nanti ketika dirinya pergi ke bot Shen Yuan, bagaimana dirinya harus bersikap. Seperti mereka saling mengenal atau seperti orang asing. Shen Yuan pun meminta Qiao Lei untuk melakukan apapun yang Qiao Lei mau. Dirinya tidak masalah dengan kedua pilihan tersebut. Dalam pikiran Shen Yuan, Qiao Lei ternyata tidak berprasangka buruk. Ini menarik. Lalu kini saat kembali, teman Qiao Lei yang seorang streamer datang ke bot Shen Yuan dan yang lainnya. Cheng Xuan segera mengenalkannya sebagai Kiki, seorang influencer besar di Qincheng. Dirinya sudah mengecek sebelumnya, dia memiliki lebih dari 80.000 penggemar di Kuayin. Kiki pun menyebut Cheng Xuan terlalu baik, dirinya hanya seorang kreator kecil. Dan dirinya senang bertemu semuanya. Cheng Xuan pun segera mempersilahkan Kiki dan Qiao Lei untuk duduk. Lalu teman Cheng Xuan bertanya mengenai wanita cantik di sebelah Kiki. Mereka harus memanggilnya apa? Qiao Lei pun menyapa semua orang dan menyebut bahwa dirinya Lei Lei, temannya Kiki. Cheng Xuan pun mengatakan bahwa mulai sekarang mereka semua berteman. Cheng Xuan pun mengajak mereka bersulang untuk persahabatan baru mereka. Kiki pun mengucapkan terima kasih. Lalu Shen Yuan bertanya apakah Qiao Lei minum. Qiao Lei pun mengatakan bahwa biasanya dirinya tidak melakukannya, tapi jika Shen Yuan ingin dirinya minum, dirinya akan meminumnya. Maka dari itu dirinya akan minum satu gelas dengan Shen Yuan. Namun setelah meminumnya, Qiao Lei kaget ternyata ini adalah soda.
Shen Yuan menyebut bahwa ini adalah sampahnya, hampir tidak mengandung alkohol. Lalu Qiolei pun bertanya apakah Shen Yuan sudah melihat proposal startup miliknya. Kapan Shen Yuan berencana berinvestasi pada dirinya? Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya ingat Qiolei ingin memulai perusahaan media. Itu bukan investasi kecil. Qiolei bukan streamer dan tidak memiliki basis penggemar ini. Shen Yuan pun bertanya bagaimana perusahaan Qiolei akan menghasilkan uang. Qiolei pun bertanya siapa yang bilang dirinya tidak punya penggemar. Dirinya hanya belum mulai streaming. Video cosplaynya di Douyi, dirinya hampir tidak pernah mengunggahnya. Tapi dirinya masih punya puluhan ribu follower. Dan dirinya punya banyak teman cosplay. Mereka semua bisa jadi streamer. Dalam pikiran Shen Yuan saat ini prioritas dirinya adalah membangun video dan operasional pusat kebugaran. Perusahaan media harus menunggu. Lalu tak berselang lama Lin Yuhang datang dan bertanya apakah semuanya di sini. Lin Yuhang pun bertanya kepada Shen Yuan mengapa Shen Yuan sejauh itu dan meminta Shen Yuan untuk mendekat. Dan segera Shen Yuan menghampiri Lin Yuhang. Lin Yuhang menyebut bahwa Shen Yuan sebagai jajingan. Shen Yuan menjerat gadis tercantik lagi. Shen Yuan pun bertanya soal menjerat ini. Shen Yuan pun bertanya kepada Lin Yuhang, pernahkah Lin Yuhang berpikir gadis ini datang sendiri? Lin Yuhang pun meminta Shen Yuan untuk berhenti membual. Apakah itu hanya karena Shen Yuan tampan? Qiolei pun seketika menanggapi ini dan mengatakan bahwa sebenarnya dirinya lah yang datang. Dan alasannya karena Shen Yuan tampan. Cukup tampan sehingga dirinya ingin memakannya sekarang. Mendengar hal ini Lin Yuhang menjadi kesal dan malu karena kena pamer Shen Yuan lagi. Lin Yuhang yang kesal pun seketika pergi dan meminta Shen Yuan untuk terus minum. Dirinya akan jalan-jalan dengan teman sekelas yang lain. Lin Yuhang pun menyebut Shen Yuan sebagai jajingan dalam pikirannya. Ini benar-benar gila. Shen Yuan punya manajer KP berkaki panjang, guru yang sangat seksi dan teman sekelas berkulit putih yang sangat menggoda. Semua gadis baik akhirnya terbuang sia-sia pada jajingan Shen Yuan. Shen Yuan pun seketika berjalan dan bertanya kepada Lin Yuhang apakah tidak ada yang diobrolin lagi. Lin Yuhang pun menyebut bahwa Shen Yuan adalah pemegang saham namun tidak menangani satu hal pun. Hanya menggoda gadis-gadis cantik. Jadi apa yang harus dirinya bicarakan dengan Shen Yuan? Shen Yuan pun mengatakan bahwa Lin Yuhang dan manajer Xiao sudah membuat bar ini berjalan dengan sangat baik. Apakah Lin Yuhang membutuhkan dirinya? Lin Yuhang dengan nada kesal meminta Shen Yuan untuk segera pergi. Lalu Qiolei pun bertanya apakah Shen Yuan sebenarnya pemegang saham di sini. Qiolei pun menyebut bahwa Shen Yuan benar-benar memiliki keranjang yang besar. Shen Yuan pun mengatakan bahwa milik Qiolei juga cukup besar. Qiolei seketika bertanya apakah Shen Yuan harus sesederhana ini. Shen Yuan pun balik bertanya bukankah dirinya mempelajarinya dari Qiolei. Di samping itu, Cheng Xuan tidak menyangka ini. Qiolei benar-benar melemparkan dirinya pada Shen Yuan. Qiolei benar-benar menawarkan dirinya. Teman-teman yang lain pun membenarkan hal itu. Qiolei terlihat begitu polos namun dia begitu proaktif. Lalu Qiolei pun mengatakan kepada Shen Yuan bahwa dirinya merasa pusing. Shen Yuan pun bertanya apakah satu minuman soda sudah membuat Qiolei pusing. Bahkan anjing luar dia luar biasa minum lebih banyak dari Qiolei. Qiolei pun meminta Shen Yuan untuk tidak membandingkan dirinya dengan anjing. Anjing tidak lebih cantik dari dirinya. Shen Yuan pun bertanya apakah Qiolei cantik. Qiolei tidak bermaksud mengatakan hal itu. Shen Yuan pun menyebut bahwa mungkin sedikit lebih cantik dari seekor anjing. Qiolei pun meminta Shen Yuan untuk membawanya kembali. Dirinya ingin tidur. Lalu Qiolei pun mengatakan kepada yang lain bahwa dirinya mengantuk dan akan pulang lebih dulu. Shen Yuan pun juga mengatakan dan meminta maaf. Ada yang harus dirinya tangani. Dirinya akan pergi lebih dulu. Lain kali mereka akan berkumpul lagi. Lin Yuhang yang sudah kesal pun meminta Shen Yuan untuk segera pergi dan bersenang-senanglah sendiri. Jin Kangwen meminta Shen Yuan untuk tetap terhubung. Mereka semua berada di Xingqian selama liburan. Dengan ini mereka akan bertemu lebih sering. Kiki pun mempersilahkan Qiolei dan kirim dirinya pesan ketika Qiolei sudah sampai di rumah. Lalu dalam pikiran Kiki, Qiolei jarang datang ke tempat seperti ini. Ia bukan gadis yang mudah. Kiki pun bertanya-tanya mantra macam apa yang dimiliki Shen Yuan ini untuk menaklukkannya seketika. Sedangkan Cheng Xuan menilai bahwa Shen Yuan baru sampai dan sudah mengantar yang tercantik ke hotel.
Mungkin dirinya harus meminta Shen Yuan untuk bertukar jam tangan dengan dirinya. Lalu Shen Yuan bertanya kemana Qiao pergi. Apakah ke asrama? Qiao pun bertanya mengapa Shen Yuan memberinya opsi ke asrama. Apakah Shen Yuan benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi di antara mereka? Shen Yuan pun mengatakan bahwa Qiao perempuan, tidak bisakah Qiao lebih halus? Qiao pun bertanya soal halus ini dan menyebut bahwa mereka orang dewasa. Apa yang tidak bisa dikatakan langsung? Katakan saja apakah Shen Yuan mau atau tidak. Shen Yuan pun mengatakan bahwa tentunya bukan berarti dirinya tidak mau pergi dan segera mengajak Qiao Lei. Qiao pun menyebut bahwa itu baru benar. Tapi meskipun Shen Yuan menginginkannya malam ini, dirinya tidak akan memberikannya kepada Shen Yuan. Apakah Shen Yuan tahu alasannya? Shen Yuan pun tidak terlalu peduli dengan alasannya. Qiao pun mengatakan bahwa dirinya akan tetap mengatakannya. Karena pengalaman pertama seorang gadis itu berharga. Dirinya ingin berkencan beberapa kali lagi dengan Shen Yuan. Shen Yuan pun mengerti mereka akan melakukannya. Qiao pun mengatakan bahwa dirinya mendaftar ke basis kewirausahaan untuk mendapatkan uang. Dirinya tahu harga yang harus dirinya bayar, jadi dirinya tidak akan lari. Shen Yuan pun menyebut itu bagus. Dalam pikiran Shen Yuan, Qiao memang materialistis dan belak-belakan tapi tetap punya prinsip sendiri. Tidak buruk dia tahu apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan. Lalu sesampainya di sebuah hotel, Shen Yuan mengatakan kepada Qiao bahwa Qiao bisa tinggal di ruangan ini selama Qiao mau. Dirinya akan pergi istirahat dulu. Namun sebelum Shen Yuan pergi, Qiao meminta Shen Yuan menunggu. Qiao bertanya bagaimana kalau Shen Yuan mencium dirinya sebelum pergi. Shen Yuan pun bertanya apakah maksudnya ini pacaran esek-esek. Qiao tidak membenarkan hal itu, dirinya hanya ingin tahu bagaimana rasanya saling menghisap. Shen Yuan pun mengerti. Di saat Shen Yuan hendak memberikan salamnya, Qiao yang telah menutup matanya mengatakan bahwa dirinya hanya meminta satu salam tempel saja. Sedangkan Shen Yuan kini melepas mantel Qiao. Shen Yuan pun menanggapi keinginan Qiao dan mengatakan bahwa dirinya tahu. Tapi Qiao tidak bilang mana yang harus diberikan salam. Hingga isapan maut di sumber air gunung membuat Qiao gemetar. Lalu Shen Yuan pun menyebut ini tidak buruk, manis seperti susu. Qiao pun bertanya apakah Shen Yuan bersikap seperti ini terhadap semua gadis yang tidak perlu Shen Yuan tipu. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya tidak perlu menipu. Mereka bisa melakukannya sendiri. Qiao pun menyebut bahwa dirinya tidak percaya itu. Shen Yuan sangat sombong, tapi itu cukup nyaman. Tapi tetap saja hari ini tidak ada kegiatan esek-esek. Shen Yuan pun mengatakan berhasil atau tidaknya bukan urusan Qiao. Dan ingat, Qiao hanya pasukan cadangan. Qiao belum resmi. Hari ini dirinya hanya mengampuni Qiao. Qiao pun seketika bertanya apa maksud Shen Yuan dengan kata cadangan. Shen Yuan yang pergi pun hanya mengatakan bahwa Qiao akan mengerti nanti. Lalu dalam pikiran Qiao ini bagus Shen Yuan mesum. Tapi setidaknya bukan mesum yang seperti itu dan dirinya sangat tidak berguna. Lalu saat ini jam 12.30 dini hari. Shen Yuan pun datang ke rumah Li Xiao dan Li Fei yang membukakan pintu pun bertanya mengapa Shen Yuan datang terlambat. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya mabuk tidak dapat menemukan tempat tidur. Li Fei menyebut bahwa kebohongan itu berhasil pada kakaknya bukan dirinya. Apakah Shen Yuan mencari Li Xiao atau dirinya? Jika itu Li Xiao, dia sudah tidur. Jika itu dirinya, maka maaf, dirinya juga ingin tidur. Cari saja hari lain ketika dirinya sedang mood. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya hanya ingin tidur di sofa Li Fei. Li Fei pun kaget. Shen Yuan kini memaksa untuk masuk dan segera menarik Li Fei menuju kamarnya. Li Fei pun meminta Shen Yuan untuk pelan-pelan, nanti kakaknya mendengar. Shen Yuan pun meminta Li Fei untuk santai dan mengajak Li Fei untuk segera masuk ke tempat tidur. Dan di saat yang sama, Li Xiao pun terbangun dari tidurnya. Li Fei pun menilai menutup pintu terlalu keras, pasti membangunkan kakaknya. Lalu Li Xiao pun bertanya apakah Li Fei sudah tidur. Suara apa itu tadi? Dirinya mendengar sebuah suara. Li Fei pun mengatakan bahwa dirinya baru saja ke kamar mandi, menutup pintu terlalu keras. Li Xiao pun mengerti dan kembali ke kamarnya. Li Fei pun bernapas lega dan bersyukur Li Xiao tidak bertanya lebih banyak dan kembali ke kamarnya. Li Fei menyebut Shen Yuan jajingan. Nyalinya sangat besar. Apakah Shen Yuan tidak takut Li Xiao akan memergoki mereka?
Shen Yuan pun mengatakan jika Li Xiao menangkap mereka, maka mereka semua akan melakukannya bersama-sama. Li Fei pun kaget dan mengatakan bahwa Shen Yuan terlalu berharap, dan kini mereka bersiap melakukan perang. Li Fei pun mengatakan bahwa Shen Yuan mencoba menyerangnya secara diam-diam lagi. Bisakah Shen Yuan bersikap lembut sekali ini saja? Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.